Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Jansa dari kelas A dengan NPM 232170041. Pada kali ini saya akan memenuhi syarat UTS mata kuliah Geografi Negara Berkembang dengan dosen pengampu Bapak Darwis Darmawan, SPD MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang 5 geosfer dan 10 konsep geografi di negara Brunei Darussalam. Halo Sobat Geografi, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan menelusuri salah satu negara kecil namun kaya di Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam. Meskipun termasuk negara berkembang, Brunei memiliki pendapatan per kapita yang tinggi berkat kekayaan sumber daya alam, terutama banyak minyak bumi dan gas alam. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengkaji Brunei melalui 5 aspek geosfer, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer, serta mengaitkannya dengan 10 konsep geografi, yaitu lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Yuk kita mulai perjalanan geografi kita. Kita mulai dari litosfer, yaitu lapisan bumi penyusun permukaan bumi. Brunei terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, tepat di tepi Laut Cina Selatan. Berdasarkan konsep lokasi, posisi absolut Brunei berada di antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Secara lokasi relatif, Brunei berbatasan dengan Malaysia dan memiliki garis pantai sepanjang sekitar 161 km. Dari segi morfologi, wilayah Brunei didominasi perbukitan di bagian selatan dan dataran rendah di bagian utara. Kondisi geologi yang kaya akan minyak bumi dan gas alam menunjukkan konsep nilai kegunaan karena sumber daya ini dimanfaatkan sebagai sektor ekonomi yang utama. Selain itu, letak geografis Brunei yang strategis di pesisir utara Kalimantan menjadikan wilayah ini penting dalam jalur perdagangan laut, menggambarkan keterkaitan ruang antara kondisi fisik dan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Masuk ke hidrosfer, yaitu lapisan air di bumi. Brunei memiliki sejumlah sungai besar seperti Sungai Brunei, Sungai Tutong, dan Sungai Belait yang berfungsi sebagai sumber air, jalur transportasi, dan pusat pemukiman. Salah satu contoh penerapan konsep pola dapat kita lihat di Kampung Ayer, yaitu pemukiman tradisional di atas air yang mengikuti aliran sungai. Pola ini terbentuk karena hubungan manusia dengan kondisi geografis sekitarnya. Selain itu, Brunei memiliki laut di utara yang penting bagi kehidupan perikanan dan perdagangan internasional. Inilah penerapan konsep keterjangkauan di mana laut menjadi sarana konektivitas antara wilayah pedalaman dan pesisir. Sungai dan laut juga membentuk interaksi dan interdependensi antar wilayah karena menjadi jalur penghubung antara pusat pemerintahan dan kawasan produksi sumber daya. Sekarang kita bahas atmosfer, yaitu lapisan udara di sekeliling bumi. Brunei memiliki iklim tropis yang lembab dengan suhu rata-rata 26-28 derajat Celcius dan curah hujan tinggi sepanjang tahunnya. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjelaskan konsep jarak karena semakin dekat suatu wilayah ke khatulistiwa, semakin tinggi suhu intensitas hujannya. Musim hujan biasanya terjadi antara Oktober hingga Januari akibat pengaruh angin monsun di timur laut. Sementara itu, musim kering relatif singkat. Kondisi atmosfer yang stabil ini mendukung sangat cocok untuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan di wilayah pedalaman di Brunei Darussalam.
Selanjutnya biosfer, yaitu lapisan kehidupan yang mencakup flora dan fauna. Sekitar 70% wilayah Brunei masih tertutup hutan tropis, terutama di kawasan Taman Nasional Ulu Temburong yang dijuluki The Green Jewel of Brunei. Hutan ini menjadi habitat bagi bekantan, orangutan, kera ekor panjang, serta ratusan spesies anggrek dan burung-burung endemik. Ini menggambarkan konsep diferensiasi area di mana setiap wilayah memiliki karakter dan keanekaragaman hayati yang sangat unik. Yang terakhir, kita bahas antroposfer, yaitu lapisan kehidupan manusia di bumi. Brunei memiliki penduduk sekitar 460.000 jiwa. Mayoritas tinggal di Bandar Seri Begawan. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu Brunei, sedangkan bahasa Inggris banyak digunakan di bidang pendidikan dan bisnis. Agama utama adalah Islam dan sistem pemerintahan terbentuk monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Dalam kehidupan sosial dan budaya, Brunei menjunjung tinggi nilai Melayu Islam Beraja atau disebut MIB, yaitu falsafah negara yang menekankan pada identitas Melayu, nilai-nilai Islam, dan sistem-sistem kekerajaan. Konsep ini membentuk interaksi sosial yang harmonis, penuh sopan santun, dan berlandaskan keagamaan. Dari segi ekonomi, Brunei mengandalkan sektor minyak dan gas bumi yang menyumbang lebih dari 90% pendapatan nasional. Bandar Seri Begawan menjadi pusat aglomerasi ekonomi di mana aktivitas industri, pemerintahan, dan jasa terkonsentrasi di situ. Namun, untuk mengurangi ketergantungan pada migas, Brunei mulai mengembangkan sektor pariwisata, pertanian organik, dan teknologi hijau. Ini adalah contoh nyata dari konsep keterkaitan ruang karena kebijakan ekonomi tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga terhubung dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan di Brunei termasuk tinggi. Sistem pendidikan yang gratis dan modern membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kondisi ini menunjukkan arah menuju pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa Brunei Darussalam merupakan negara kecil dengan potensi yang besar. Melalui 5 geosfer, kita bisa melihat hubungan erat antara unsur alam dan kehidupan manusia. Sementara melalui 10 konsep geografi, kita memahami bagaimana lokasi, jarak, pola, hingga keterkaitan ruang membentuk sistem kehidupan di Brunei secara utuh. Brunei menunjukkan bahwa negara berkembang pun bisa maju dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta pembangunan yang berlandaskan nilai budaya dan keberlanjutan. Selanjutnya ada indikator-indikator kuantitatif. Yang pertama, PDB per kapita. Brunei Darussalam mencapai 33.417 USD. Selanjutnya ada tingkat korupsi. Brunei Darussalam tidak tercantum tingkat korupsinya. Selanjutnya pertumbuhan penduduk mencapai angka 17,4 per 1000. Selanjutnya ada angka kematian mencapai 3,9 per 1000. Selanjutnya ada UHH mencapai 75 dan HDI-nya mencapai 0,837. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran geografi selanjutnya. Sampai jumpa di penjelajahan bumi selanjutnya. Terima kasih.